Kami dari PKK sudah turun ke setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Eksintil. Di situ kami bekerja sama dengan Pak Camat, Pak Kepala Desa, Ibu Kecamat, Ibu Kepala Puskesmas untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Di sini kami dari PKK sudah menganjurkan supaya setiap desa harus membentuk rumah gizi kampung. Karena ini adalah instruksi dari gubernur. Kan yang baru ada beberapa desa yang baru membentuk. Kegunaan rumah gizi kampung ini, Pak, untuk tempat memberi makanan kepada ibu-ibu yang kurang gizi, anak-anak yang stunting dan balita yang stunting. Di situ diatur cara makanannya, masak sendiri di rumah itu. Sebenarnya bukan dibangun baru. Di gedung posyandu bisa menumpang karena posyandu posyandu hanya 1 bulan sekali. Sedangkan kalau rumah gizi kampung ini ada yang 3 kali seminggu, ada selama 3 bulan. Jadi kan boleh sama-sama di tempat gedung posyandu. Untuk yang akan datang, kami dari PKK akan turun ke kecamatan-kecamatan yang terutama ke posyandu. Karena sudah banyak posyandu yang kurang memenuhi kriteria. Jadi di situ nanti kami telah bermusyawarah sama Ibu Ketua supaya minggu depan kami akan turun ke posyandu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak ya, kami tambah dari PKK. Dari tadi kita sudah mendengarkan paparan mulai dari Bapak Bupati, Bapak Sekda dan para Bapak Camat, yang mana stunting ini dipicu oleh sanitasi dan nutrisi yang kurang baik. Memang benar. Tetapi di balik itu tidak kalah pentingnya pendidikan dan ilmu bagi ibu dan keluarga yang mempunyai balita, juga ibu yang sedang hamil. Nah, seorang ibu dan keluarga harus tahu betul bagaimana pentingnya menjaga anak balita dan harus ditanamkan kepada mereka bagaimana anak balita itu juga dikatakan sebagai masa emasnya. Kalau masa emasnya rusak, maka rusaklah akan selanjutnya. Dan di sini kita bukan hanya memperhatikan mengenai pertumbuhan fisik saja, tetapi psikis juga kita harus perhatikan. Karena masalah pertumbuhan psikis juga sangat berpengaruh terhadap intelijen seorang anak. Nah, jadi di sini kalau dalam PKK itu ada kaitannya dengan Pokja 2, di mana di sana ada namanya BKB, yaitu Bina Keluarga Balita, yang nanti muaranya bisa di posyandu. Di saat posyandu berlangsung itu bisa juga diperlukan sekalian kader BKB dan juga Pokja 2. Namun sampai sekarang ini Pak, kami sangat berharap untuk diajak ikut serta untuk turun ke posyandu. Nah, insya Allah nanti mungkin ini kami juga akan diajak dan dibawa peserta. Sedikit mohon kami laporkan Pak TJ. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu UNICEF itu sudah mencetak MOT, TOT dan OJT mengenai pengasuhan orang tua. Yang anggotanya sebagian besar ada peserta yang hadir di sini. PKK itu ada 3 orang. Insya Allah kami siap terjun menjadi pendamping untuk mengatasi terjangkitnya stunting ini. Nah, namun harapan kami yang paling utama adalah kebetulan di sini ada juga Ibu KD Pemberdayaan Perempuan. Untuk BKB ini yang paling berwenang adalah beliau. Kami mengharapkan untuk segera kembali Pak ya. BKB di Kabupaten Aceh Singkil bisa terbentuk. Dan bagi desa-desa yang sudah ada BKB-nya itu mohon kita terapkan. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dari PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penghormatan saya kembangkan kepada pembicara yang sebelumnya. Izin Pak. Terkait
kegiatan yang sudah kami lakukan di Kecamatan Gunung Meriah terkait percepatan penurunan stunting. Ini sudah dari tahun lalu Pak. Di tahun lalu kita ada pembentukan rumah gizi kampung yang sudah launching, ada 12 desa. Di 12 desa dan juga kita untuk memaksimalkan angka kunjungan di Posyandu. Dan ini kenapa pertanyaan? Karena saya menanggapnya kenapa Gunung Meriah selalu tinggi dan kesannya angkanya kok tidak turun atau seperti apa, dan mereka jadi sorotan Gunung Meriah terus seperti itu Pak. Jadi seperti tahun lalu kita sudah launching 12 rumah gizi, di mana yang berjalan di tahun 2023 ini hanya 3 desa Pak. Dari 12 hanya 3 desa yang melaksanakan, dan kenapa yang lain tidak, dengan alasan kembali ke anggaran dana desa. Dan untuk ini Pak Kadis DPRK, sebenarnya saya mau menyampaikan sedikit terkait anggaran ini, apakah bisa nantinya desa yang lokus ditentukan anggarannya agar memang khusus untuk penurunan stunting ini Pak. Jangan hanya ditunjuk sebagai lokus, toh anggarannya nggak ada dikhususkan untuk penurunan stunting ini. Jadi banyak lagi yang kami lakukan Pak. Kalau pemantauan gizi buruk itu selalu dilakukan oleh petugas kita, dan kami juga di Kecamatan Gunung Meriah, mungkin para kepala desa sudah bosan dengan sebentar-sebentar kepala puskesmas mengundang untuk duduk di puskesmas. Tapi seperti itu tadi Pak, karena tidak ada aturan yang mengikat, atau ini mohon maaf para kepala desa, misalnya desa harus menganggarkan yang untuk anak yang stunting ini ada dana khususnya seperti itu Pak. Jadi kalau yang sebelumnya ini Gecik Tanah Merah tahun lalu dia masuk menjadi desa lokus stunting, dan di tahun 2023 tidak ada, karena memang kepala desanya rutin memberikan makanan tambahan dan konsisten untuk memberikan memantau ya untuk yang gizi kurang dan gizi buruk seperti itu Pak. Jadi desa yang kami di Gunung Meriah ada 25 desa, dan tidak semua melaksanakan, ini maaf, apa yang kita sampaikan tidak semua dilaksanakan dengan alasan Dari 25 desa yang menjadi lokus ada 12. Enggak Pak, yang kita bentuk rumah gizi kan ada 12. Untuk di tahun ini desa lokus kita ada 6 Pak. Ya. Oh itu ya, benar. Gunung Lagan, Sanggaberu, Tulaan, Lebuta, Bimo, Anjo. Tapi tidak semuanya punya rumah gizi itu. Di antara ini tidak semua Pak. Yang ada Tulaan, dan ini pun di antara 6 ini untuk di tahun 2023 ini tidak ada pelaksanaan rumah gizinya dengan alasan anggaran. Jadi itulah waktu launching pakai pesawat dulu kan, bagus mau terbang, kan muatannya 12 orang nih. Tidak tahu waktu begini muncul seberapa 9, tinggal 3 di sini ya gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi harapan kami adalah aturan seperti itu agar kepala desa juga tidak takut-takut misalnya untuk menganggarkan untuk kegiatan ke stunting ini Pak. Jadi kadang kan Takut ke? Lebih apa Pak? Kuat lagi. Iya Pak, stunting takut. Ya kan? Kalau lomba layang-layang nggak takut. Aturnya lebih kuat lagi, ditindih lagi. Sumbangan lomba layang-layang nggak takut. Stunting takut. Terus. Jadi Pak, untuk di tahun ini seperti desa Blok 6 baru itu kegiatannya kegiatan rumah gizi kampungnya seminggu sekali Pak. Jadi sebulan 4 kali. Desa Sidorejo dan desa Sukamakmur. Jadi hanya 3 desa di Kecamatan Gunung Meriah. Dan untuk meningkatkan angka kunjungan posyandu ini, desa juga berlomba-lomba untuk memotivasi masyarakatnya untuk hadir ke posyandu dengan cara memberikan door prize. Sudah nggak salah kan? Sudah Pak. Dan kelihatan memang
ada peningkatan setelah Pak Becinya atau Bu Becinya memberikan door prize. Minat masyarakat tuh cukup tinggi, antusiasnya cukup tinggi. Yang jadi pertanyaannya, apakah Pak Beci ini nanti mampu? Itu yang saya takutkan Pak. Makanya saya berharap dari kabupaten ini atau dari dinas PMK ada ditetapkan seperti itu agar Pak Becinya ini juga merasa aman untuk memberikan atau membuat kebijakan. Baik, terima kasih. Nah di sini tadi saya sambung kembali berkaitan dengan data sama seperti pendapat dari Pak tadi Pak Sekda, bahwa kita tentu tidak ingin bermain data di sini. Kemudian tadi disinggung, saya diskusi juga dengan Ibu tadi, cuma penjelasannya memang sudah disampaikan juga. Khusus Desa Tanah Merah itu 72 berita kita, 76 Ibu ya, 76 berita kita. Kemudian yang stunting 25 orang. Jadi kalau dipersenkan itu sekitar 33%. Tapi tadi memang Ibu bilang sekitar 43%. Tentu ada penjelasan tersendiri di situ. Cuman yang kami harapkan memang yang mendata ini kan kader Bu ya, kader kita dan bidang juru kita juga. Tentu harapan kami, saya kemarin juga sudah sampaikan Pak BJ di ruang Pak BJ kemarin, bahwa ada juga memang kader kita ini cara mengatasi salah satunya untuk diberikan perhatian kepada seluruh kader, bukan cuma satu kader saja. Jadi seluruh kader. Jadi contoh satu kasus kemarin Pak, di desa kami itu ada yang anaknya sakit perut, kemudian timbang berat badannya turun, dimasukkan dana stunting. Jadi hal-hal seperti ini kan perlu juga nanti penjelasan mungkin oleh ibu-ibu kepada dari Puskesmas kepada kader-kader kita untuk membuat pelatihan supaya betul-betul nanti bisa dimasukkan data-data yang benar. Jadi ini mungkin sebagai tambahan saya Pak Bunda PJ untuk menjadi bahan evaluasi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desi Tanah Merah. Kepada yang terlebih dahulu tadi, di mana program pemerintah itu untuk menuntaskan suatu stunting, suatu penyakit yang kita tidak menggunakan. Jadi dalam hal ini kami dari perusahaan mendukung penuh atas kegiatan tersebut. Namun perlu Bapak Bupati ketahui juga, kami dari perusahaan PT Kapesindo memang lebar Pak di 6 orang yang terhitung, tidak sampai 5 kecamatan. Tapi perlu diketahui juga, mungkin sekarang musim trek tidak berbuah. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa berbuah sehingga bisa kita bersama-sama seperti dengan Pak Camat Gunung Riah kami laksanakan waktu itu di Desa Bukit Harapan.